Selamat datang di Agus Pajak, tempat Anda belajar pajak. Pada video ke-78 tentang Undang-Undang Pajak Penghasilan, kita bahas insentif pajak yang berlaku khusus di Ibu Kota Nusantara. Dasar hukum pemberian insentif pajak di Ibu Kota Nusantara adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023. Peraturan pemerintah ini sebenarnya tentang pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara. Namun, salah satu bagiannya mengatur tentang fasilitas pajak penghasilan, dan PPN serta PPNBM. Fasilitas pajak, atau insentif pajak, yang berlaku khusus di Ibu Kota Nusantara ada 8 jenis, yaitu 1. Pengurangan pajak penghasilan bagi wajib pajak badan dalam negeri. 2. Pajak penghasilan atas kegiatan sektor keuangan di Financial Center. 3. Pengurangan pajak penghasilan badan atas pendirian dan atau pemindahan kantor pusat dan atau kantor regional. 4. Pengurangan penghasilan bruto di bidang vokasi dengan kompetensi tertentu, penelitian dan pengembangan, dan atas sumbangan dan atau biaya pembangunan fasilitas umum, fasilitas sosial, dan atau fasilitas lainnya yang bersifat nirlaba. 5. Pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah dan bersifat final. 6. Tarif pajak penghasilan 0% untuk pengusaha kecil dan menengah. 7. Pengurangan pajak penghasilan atas pengalihan tanah dan atau bangunan, dan 8. PPN tidak dipungut, dan pengecualian pajak penjualan barang mewah. Fasilitas tax holiday di Ibu Kota Nusantara dapat diperoleh sampai dengan 30 tahun, khusus untuk investasi di bidang infrastruktur dan layanan umum. Fasilitas pajak di bidang infrastruktur dan layanan umum nampaknya sengaja diperbesar untuk menarik investor lebih-lebih banyak berinvestasi di Ibu Kota Nusantara. Dan jika banyak investor yang masuk, tentu saja akan mempercepat proses pembangunan Ibu Kota Nusantara. Jangka waktu pemberian tax holiday sampai dengan 30 tahun hanya diberikan sampai dengan tahun 2030. Artinya, fasilitas ini tidak akan diberikan kepada investor setelah tahun 2030. Misal kita investor, mendapat persetujuan tax holiday di tahun 2025, maka kita bisa menikmati tax holiday sampai dengan tahun 2055. Atau jika dapat tax holiday 20 tahun di tahun 2045, maka kita tidak bayar pajak penghasilan badan sampai dengan tahun 2065. Fasilitas tax holiday di IKN merupakan fasilitas paling fantastis yang diberikan oleh pemerintah Indonesia selama ini. Tax holiday tadi diberikan khusus untuk investasi di Ibu Kota Nusantara. Ada juga tax holiday yang diberikan untuk daerah mitra Ibu Kota Nusantara. Jadi ini bukan di Ibu Kota Nusantaranya, tapi mitra IKN. Saya menduga mitra IKN adalah daerah penyangga IKN. Untuk juklak pemberian tax holiday dan insentif lainnya masih menunggu peraturan Menteri Keuangan. Tax holiday diberikan juga kepada sektor perbankan, perasuransian, dan keuangan syariah, sampai dengan 25 tahun. Dan selain tax holiday, ada pengurangan pajak penghasilan badan sampai dengan 85% untuk bidang usaha tertentu. Diskon 85% artinya, wajib pajak hanya bayar 15% saja dari pajak terutang. Contoh, PPh badan sebesar 100 miliar rupiah, cukup bayar 15 miliar rupiah saja, karena yang 85 miliar rupiah mendapatkan pengurangan atau diskon pajak. Bidang usaha yang mendapatkan diskon 85% yaitu pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon. Dana pensiun, pembiayaan, modal ventura, inovasi teknologi sektor keuangan, penjaminan, perdagangan atau bursa komoditas internasional, atau international commodity trading, bullion, pengelola dana perwalian, pengelolaan instrumen keuangan, atau special purpose vehicle, disingkat SPC. Perusahaan induk konglomerasi keuangan, atau financial holding company. Infrastruktur pasar keuangan. Pasar uang, pasar valuta asing, dan transaksi derivatifnya. Penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Jasa keuangan lainnya. Selain tax holiday, IKN juga memberikan insentif pajak berupa super tax deduction sampai dengan 350%. Ini juga insentif super deduction yang paling tinggi yang diberikan pemerintah Indonesia. Bagaimana contoh menghitung super tax deduction? Ada di video ke-77 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Selain fasilitas yang diberikan berupa pajak penghasilan badan,
Khusus untuk karyawannya juga diberikan fasilitas berupa PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah dan bersifat final. Ini artinya bahwa karyawan yang bekerja di IKN, selain ASN, polisi, dan TNI, tidak bayar pajak penghasilan. Ini juga PPh badan khusus bagi UMKM yang berinvestasi di IKN sekurang-kurangnya 10 miliar rupiah. Batasan UMKM di IKN dinaikkan, yaitu mereka yang memiliki omset sampai dengan 50 miliar rupiah. Seperti kita ketahui, batasan omset pengusaha kecil di Indonesia adalah omset 4,8 miliar rupiah per tahun. Tidak hanya pajak penghasilan, IKN juga memberikan insentif pajak, atau fasilitas pajak berupa PPN tidak dipungut, dan pengecualian PPNBM. Namun, sampai dengan video ini dibuat, petunjuk teknis pemberian insentif di IKN belum ada. Jadi insentif IKN masih menunggu adanya peraturan Menteri Keuangan sebagai dasar. Bagaimana wajib pajak mengajukan permohonan insentif PPh, PPN, dan PPNBM. Terima kasih sudah menonton video Agus Pajak. Agus Pajak adalah tempat belajar perpajakan, bahkan bagi pemula sekalipun dapat belajar perpajakan dengan mudah. Semoga Anda dapat memahami dengan mudah. Selain belajar melalui video, laman aguspajak.com juga menyediakan tulisan tentang perpajakan. Tulisan di laman aguspajak.com sudah banyak dikutip orang untuk beragam keperluan, seperti tugas dari dosen, dan skripsi. Nantikan video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.